Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dialah pemilik alam semesta ini. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengurusin segalanya. Kulla yaumin huwa fi syan. Tiap hari Allah tuh ngurusin kita. Ada yang hari ini dinaikkan pangkatnya, ada yang hari ini diturunkan, ada yang pagi hari dimiskinkan, ada yang siang hari diuntungkan. Itu Allah Jalla Jalaluhu. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Ana yakin semua punya urusan. Semua punya masalah. Bahkan problematika hidup ini tidak pernah habis. Sampai mati pun belum selesai. Sehingga tugas hamba dalam menghadapi semuanya cuma satu. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ikrar kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingat, bersyukur atas nikmat yang kau berikan, dan beribadah yang baik kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk penghulu para utusan Allah, untuk penutup para nabi, untuk imamnya orang-orang yang bertakwa, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah bukan untuk menyusahkan kita. Ajarannya bukan untuk mempersulit hidup kita. Tapi semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang untuk kita bersama. Yang seharusnya kita mengamalkan itu tanpa ada beban di diri kita. Mengikuti beliau, mengamalkan sunnahnya. Tapi memang manusia itu tercipta dengan nafsu yang suka berleha-leha, yang suka santai. Ya sekali lagi apa yang harus kita lakukan? Minta tolong sama Allah. Agar kita dibantu untuk menjalankan sunnah Nabi dengan baik. Semoga salawat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kajian kali ini ada yang kurang. Biasanya ada Dr. Amrullah ya, bersama keluarga. Beliau sedang berobat di Cina. Mohon disisipkan doa untuk beliau agar Allah memberikan kesembuhan, memberkahi hidupnya, pulang sehat walafiat, dan juga semua yang sakit dari kalangan umat Islam, semoga Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Di surah An-Najm ayat 43 Allah mengatakan
wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang membuat orang tertawa dan membuat orang menangis. Maka kita lihat dalam kehidupan ini, terkadang kita melihat orang meneteskan air mata. Esok yang kemarin meneteskan air mata, kita lihat dia tertawa. Ada yang tersenyum, ada yang hari ini tersenyum bahagia. 3 hari kita datang ke rumahnya, seakan-akan listrik di rumahnya padam. Semua gelap gulita. Karena dia tenggelam dalam kesedihan. Dan air matanya sudah kering. Tidak lagi bisa menetes dari matanya. Hadhihi hiyal hayat. Inilah kehidupan. Tapi kalau dilihat ternyata manusia itu lebih banyak tersenyumnya apa menangisnya. Lebih banyak ketawanya gitu. Lebih banyak gembiranya daripada sedihnya. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Akan tetapi kalau kita sedang berduka, kita itu lupa dengan pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa manusia itu Allah sebut wa kanal insanu kafur. Manusia itu benar-benar makhluk yang kufur. Makanya kita itu jangan pernah berharap terima kasih dari manusia. Jangan. Sama Tuhannya gak berterima kasih manusia. Apalagi sama kita. Apa yang kita kasih sama dia? Antum kasih duit dia 1 miliar. Berharap dia terima kasih. Allah yang kasih tubuh sama dia. Allah kasih 2 mata sama dia. Allah kasih jantung sama dia. Allah kasih ginjal sama dia. Allah kasih paru-paru sama dia. Dia gak bersyukur. Kok kita berharap orang itu terima kasih sama kita? Makanya kalau kita beramal itu ingin ucapan terima kasih, ingin balas budi dari orang, kita akan sakit hati. Tadi yang membuat orang tertawa itu Allah. Yang membuat orang menangis juga Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Dan kalian akan banyak menangis. Apa sih yang diketahui Nabi? Sehingga kita melihat Rasul SAW sampai bengkak kakinya sholat. Sehingga kita melihat Rasul SAW sekali duduk istighfar 100 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan beliau terus bersedekah, nggak berhenti. Padahal sudah selesai. Kalau bicara dosa, udah diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sudah berjuang segala-galanya. Tapi kenapa Nabi terus melakukan itu? Karena beliau punya ilmu. Ada sesuatu yang beliau ketahui, yang ilmu kita masih cetek. Yaitu ilmu tentang kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Para ulama menjelaskan, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis yang baru saja Anda bacakan. Mereka mensyarah, Nabi itu tahu dengan kebesaran Allah. Tahu dengan keagungan Allah. Tahu kalau azab Allah itu pedih sekali. Nggak main-main jemaah. Maka itulah yang menyebabkan orang-orang akhirnya menangis. Kalau bicara menangis, ana yakin semuanya pernah menangis. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan menangis itu ada 10 macam. Ada 10 macam. Nanti kita bisa lihat kita masuk yang mana. Ada orang yang memang nangis terus hidupnya.
karena dikasih penyakit sama Allah. Pagi nangis, sore nangis, merintih terus dia. Ada 10 macam yang disebutkan Ibnu Qayyim. Yang pertama, beliau mengatakan bukaul khauf wal khasyah. Orang yang menangis karena ketakutan. Orang takut bisa nangis. Yang kedua, bukaur rahmah warriqqah. Tangisan karena kesian. Orang kesian nangis. Seorang ayah melihat anaknya sakit parah, mungkin dia menangis. Bukan karena takut, tapi karena kesian. Yang ketiga, bukaul mahabbah wasyauq. Tangisan cinta dan kerinduan. Kadangkala orang tua itu duduk di depan kamar anaknya yang sedang ada di pesantren. Nangis itu. Ada seorang ayah, anaknya izin untuk merantau. Kata ayahnya, berangkat nak. Berangkat engkau laki, berangkat merantau. Izin, berangkat anak. Ibunya cerita, nak, kamu tahu, waktu engkau berangkat, ayah itu di dalam rumah nangis. Padahal ketika nyuruh anaknya berangkat dengan gentle, so berangkat anak. Ya, cinta sama anak, rindu dia sama anak. Insya Allah kita sering menangis. Yang keempat, bukaul farah wassurur. Tangisan kebahagiaan dan kegembiraan. Ada orang gembira nangis. Sampai dalam sebuah cerita. Cerita Aisyah atau Asma, kakak beradik. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mau hijrah, beliau itu datang ke rumahnya Abu Bakar di siang hari dengan pakai tudung kepala. Beliau menyamar datang ke rumahnya Abu Bakar. Masuk rumahnya Abu Bakar setelah dikasih izin. Kata Rasul SAW, akhrij man indak. Keluarkan semua yang ada di rumah ini. Mau ngomong rahasia. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, innamahum ahluka. Alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Itu semua keluargamu. Artinya kau gak perlu takut. Gak ada yang bocor dari rahasia yang kau sampaikan hari ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa innallaha qad adzina li bil hijrah. Allah sudah mengizinkan aku untuk hijrah. Itu Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah. Aku nemenin engkau ya Nabi SAW. Itu Abu Bakar nangis. Ketika itu anaknya mengatakan, aku dulu gak percaya kalau orang gembira itu nangis. Sampai aku melihat ayahku menangis. Gak mungkin tangisan itu tangisan kesedihan. Tapi tangisan kegembiraan. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Bukaul huzn. Tangisan kesedihan. Di sini tadi di awal ada tangisan ketakutan. Apa bedanya dengan kesedihan? Takut itu lebih kepada yang akan datang. Takut. Jadi kita menggambarkan sesuatu yang akan terjadi sehingga kita menangis. Itu takut. Tapi kalau sedih untuk sesuatu yang telah berlalu. Jadi ditinggal mati anak, nangis. Tapi takut anak mati, nangis juga.
Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan adanya perbedaan antara tangisan kegembiraan dengan tangisan kesedihan. Siapa yang bisa bedakan? Yang bisa bedakan. Gimana ini nangis sedih, ini nangis bahagia. Orang tua ngomong sama anak perempuannya, "Nak, kamu dilamar sama fulan." Nak. Nangis anakmu. Diterima apa ditolak? Gimana nih? Kan kata Nabi SAW, kalau anak gadis itu diamnya itu setuju gitu. Tapi ini nangis sekarang. Lebih setuju. Ya ma. Ibnu Qayyim menjelaskan, kalau tangisan kesedihan itu air matanya itu panas. Kalau tangisan kebahagiaan itu dingin. Jadi coba dipegang air mata anak. Aduh, kamu suka rupanya nangis. Iya. Maka disebutkan bahwasanya an-nadam atas surur barida. Air mata kebahagiaan, kegembiraan itu dingin. Kenapa? Karena hatinya bahagia. Wadam atul huzni hara. Adapun air mata kesedihan itu panas, karena hatinya panas dia. Maka disebut kebahagiaan itu qurratu ain, penyejuk mata. Karena bahagia, memang sedang sejuk. Kalaupun dia menangis itu, menangisnya karena kebahagiaan. Kesedihan disebut sakhinatul ain, air yang panas, air mata yang panas. Kemudian yang ke 6, bukaul khawr wad dha'f, air mata karena lemah, nggak bisa balas dendam, atau nggak bisa mendapatkan yang kita inginkan. Bukan sedih, tapi karena dia merasa, apa istilahnya? Kecewa, kesel, ya mungkin. Tapi karena dia merasa lemah gitu, tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Waalaikumsalam. Taib, yang ke 7, bukaun nifaq. Kayaknya maju ke depan, jangan depan. Ada tempat kosong di sini. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Nah, silakan masuk ke dalam, jangan di pintu. Yang ke 7, buka'u. Itu yang barusan yang ke 7. Yang ke 6, buka'un nifaq, air mata kemunafikan. Matanya menetes kan air mata, tapi hatinya keras. Itu munafik. Mereka bisa melakukan itu, bisa pura-pura nangis akhirnya. Tapi ini beda dengan Ibnu Qayyim, membedakan dengan yang selanjutnya, yaitu al-buka'ul musta'ar wal musta'jar alaih. Air mata buaya, bukan air mata buaya. Air mata yang memang digaji. Air mata bayaran. Air mata bayaran. Memang. Jadi dulu itu di masa jahiliyah ada yang namanya acara ratapan. Masih ada. Meratap. Jadi kalau ada keluarga fulan meninggal dunia, dia kan sedih. Akhirnya didatangkan perempuan-perempuan untuk nangis, dibayar. Jadi
Ini al-musta'ar yang dipinjam dan dibayar. Ini kayaknya yang ke 8 dan 9 jemaah. Iya. 8 dan 9. Ibnu Qayyim mengatakan al-buka al-musta'ar wal musta'jar alaih. Air mata yang dipinjam atau dibayar. Jadi ada yang dipinjam nggak dibayar. Artinya tetangga datang nangis ya. Itu kan nggak dibayar. Tapi ada memang yang ada grup bayaran merantap gitu. Dan ini dulu berguna untuk menghilangkan kesedihan. Berguna untuk menghilangkan kesedihan. Khansa yang akhirnya dia masuk Islam, dia cerita ketika mati kakaknya, dia mengatakan, andai kata bukan karena banyaknya orang yang menangis di sekitarku, aku mungkin sudah bunuh diri. Yang tua-tua boleh senden. Ahlan wasahlan. Kemudian yang terakhir disebutkan bukaul muwafaqah. Nangis karena melihat orang nangis. Itu apa bahasa Indonesia? Ikutan nangis. Ikutan nangis. Kadangkala ngelihat orang-orang pada nangis. Kenapa ya? Dia ikut nangis. Iya, juga ini nangis karena lihat sinetron. Itu masuk buka apa? Air mata yang mana jemaah? Air mata yang nggak jelas. Baik, air mata yang nggak jelas itu jemaah. Masuk yang ke-8 ke-9 dibayar atau dia nggak dibayar, tahu-tahu nangis. Suaminya datang kerja lihat istrinya, astagfirullah. Pikirnya ada masalah. Ternyata habis nonton sinetron. Na'udzubillah billah. Taib. Dan menangis karena takut kepada Allah. Inilah satu-satunya tangisan yang mulia. Sisanya itu biasa-biasa aja. Maka ada tangisan dusta. Tangisan dusta, tangisan ya kemunafikan juga. Siapa yang mau nyebutkan? Ada kisah dalam Al-Quran tentang sekelompok yang menangis dusta. Masuk tangisan dusta ini masuk kemunafikan tadi. Tangisannya saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ingat. Ketika Allah mengatakan waja'u abahum isya'an yabku. Mereka datang pada waktu Isya, capek nyari Nabi Yusuf sampai malam nih. Datang ke abahnya nangis. Itu tangisan dusta yang masuk kemunafikan tadi. Hati mereka keras. Bahkan mereka berbahagia sebenarnya. Dengan hilangnya Nabi Yusuf, mereka bahagia enggak? Bahagia karena itu yang sedang ditargetkan mereka. Kemudian ada ini tambahan tentang bermacam-macam tangisan. Bukaul ithim. Tangisan dosa. Menangis atas matinya orang kafir. Ada orang zalim, orang yang suka memberikan kefasikan, mengumbar auratnya, mengajak orang-orang bermaksiat, kemudian dia mati, orang-orang pada nangis. Artis Korea mati, nangis. Alhamdulillah. Loh, iya ada jemaah. Ini kita bisa, ini tangisan dosa ini. Tangisan dosa. Kita akan bicara tentang tangisan karena takut kepada Allah. Tadi kita sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam," kalau kalian tahu apa yang akan aku ketahui,
maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Di surah At-Tur ayat 25-28 Allah menceritakan perbincangan penghuni surga. Ayat 25 sampai 28. Penghuni surga itu mereka berbincang nantinya tentang kamu kok bisa masuk surga. Ceritanya gimana sih? Karena mungkin kita akan berjumpa dengan manusia yang kita nggak pernah melihat dia. Allah mengatakan wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka saling bertanya. Qalu, mereka menjawab nih, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita dulu waktu di dunia hidup itu hidup penuh ketakutan. Ada rasa takut. Takut anaknya masuk neraka. Takut anaknya nggak sholat. Takut istrinya, takut, penuh ketakutan. Dan ada orang-orang yang penuh ketakutan hidupnya. Ada seorang perempuan yang konsultasi mengatakan, Ustaz, ana ini takut suami ana masuk neraka, Ustaz. Dia nggak sholat, Ustaz. Makan riba. Sudah ana kasih tahu, Ustaz. Jadi ketakutan itu yang membuat dia akhirnya menyelamatkan orang. Ya bapak-bapak, ibu-ibu lah. Bagaimana seorang ibu lari kenceng ketika anaknya keluar ke pinggir jalan. Lari dia. Takut anaknya ketabrak. Rasa takut inilah yang menyebabkan akhirnya mereka masuk surga. Karena rasa takut itu membuat mereka berusaha untuk menyelamatkan, saling menyelamatkan. Itu yang ada di penghuni surga. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu orang ini mengatakan, oh karena itu kita masuk surga. Enggak. Lalu Allah memberikan karunia kepada kami. Bukan karena amal kami, bukan. Karena Allah yang kasih karunia sehingga kita diselamatkan dari adzabas samum. Dari azab yang panas. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barur rahim. Kita tuh ketika hidup senantiasa minta sama Allah SWT. Allah tuh maha baik dan maha pengasih. Sering kali kita dengar orang mengatakan, ya Allah Ustaz, Allah tuh baik banget sama ana Ustaz. Alhamdulillah, ana hampir menikah dengan orang ternyata orang itu gak benar Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang seperti itu. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fi dhar. Enggak bakalan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, enggak bakal masuk neraka. Itu sudah jaminan. Yang jadi pertanyaan, pernahkah kita nangis karena Allah? Kalau nangis karena sedih, sering. Nangis karena ditinggal mati fulan, insya Allah sering. Orang-orang tercinta pergi meninggalkan, teman baik meninggal dunia. Itu tangisan bukan karena Allah. Tangisan karena kesedihan saja. Yang akan diselamatkan dari api neraka adalah rajulun baka min khasyatillah. Nggak bakalan masuk neraka sampai susu itu masuk ke tempat susunya lagi. Kambing. Apa tempat susunya? Ana selalu lupa. Bahasa Arabnya itu dhara. Dhara itu bukan tempat susunya kambing. Kalau mau diperes itu apa? Kampor, Masya Allah. Ini kayaknya pedagang kambing. Kampor, iya. Kampornya itu jamaah. Nggak bakal sudah. Artinya susu kambing nggak mungkin bisa masuk lagi ke sana. Setelah diperes, nggak mungkin sudah. Maka coba kita tanya, pernahkah kita menangis karena Allah? Hitunglah, lihat sejarah hidup kita. Berapa kali?
Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, salah satunya warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang lelaki yang mengingat Allah sendirian, lalu dia meneteskan air mata. Dia ingat sama Allah, bukan ingat sama anaknya yang meninggal dunia, bukan ingat sama istrinya yang meninggal dunia, bukan ingat sama bapaknya. La, zakarallah, dia ingat sama Allah SWT. Khalian, gak ada yang lihat dia, sendirian pada waktu itu. Lalu dia meneteskan air mata. Pernahkah kita seperti itu? Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, ainani la tamassahuman nar. 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. 2. Yang lainnya masuk neraka. Hanya 2. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, gak bakalan disentuh api neraka. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang begadang di malam hari menjaga jalan-jalan Allah, menjaga perbatasan antara umat Islam sama orang-orang kafir. Ketika peperangan di malam hari, dia jaga pasukan perang. Itu tuh gak akan disentuh api neraka. Kita masuk yang mana sekarang? Kita gak berjihad? Enggak. Satu yang bisa kita usahakan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharain." Tidak ada 2 hal yang lebih dicintai Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada 2 tetesan dan 2 bekas. 2 tetesan itu qatratu min dumu'i khasyatillah. Tetesan air mata karena takut kepada Allah. Wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Tetesan darah yang dikucurkan di jalan Allah. Sama-sama menetes. Yang satu air mata, yang satu darah. Adapun 2 bekas, fa atharun fi sabilillah. Bekas yang dilewatin di jalan Allah SWT. Yang terutama adalah jihad fi sabilillah. Langkah-langkah kakinya itu Allah suka. Atau bekas karena luka. Orang terluka dulu waktu berjihad, ya dia kena panah atau apa. Ada bekasnya. Wa atharun fi faridatin min faraidillah. Bekas tempat melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Atau datang ke masjid, berangkat sholat, itu langkah-langkah antum ditulis. Sebagian sahabat Nabi itu rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, jalan kaki dia jamaah. Akhirnya ada yang mengatakan kepada orang ini, lau syaraita himaran, engkau rumahnya jauh, coba engkau beli keledai supaya nggak capek. Apa kata orang ini? Aku tuh nggak kepingin rumahku dekat masjid, sehingga langkahku sedikit. Aku tuh kepingin langkahku yang jauh ini ditulis sama Allah. Allahu Akbar. Zaman sekarang kita naik motor ke masjid, akhirnya dengkulnya bunyi karena jarang dipakai. Hanya dipakai naik motor. Dulu sehat orang, naik motor sehat karena harus ngegas. Kalau ngidupin tuh harus apa? Apa? Ngengkol. Harus ngengkol. Sekarang enggak. Maka yang sehat itu jempolnya doang. Nah, ini ternyata apa ya? Teknologi yang ada
menyenangkan manusia, tapi menyusahkan manusia. Dulu orang kalau mau ngidupin mobilnya, walaupun naik mobil, tapi ngidupinnya harus, Masya Allah, sehat tangannya. Sekarang naik mobil, bukan starter aja, mau turun nggak bisa buka pintu ya, pencet. Astagfirullahaladzim. Makanya kadang-kadang ngomong mobil-mobil yang otomatis semua ini kayaknya memang buat orang stroke. Insyaallah, wallahu a'lam jemaah. Karena kan orang stroke nggak bisa buka gitu kan jemaah, dia harus dibukain. Mudah-mudahan sehat. Artinya bukan berarti antum beli mobil yang semuanya pakai. Nah, tadi. Jadi bekas yang dicintai Allah adalah bekas jalan antum ke melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kita tuh bisa jamaah. Cuma karena kekurangan kita aja. Kadang-kadang kita, Ustaz, masjidnya jauh. Antum aja yang berangkatnya gak di awal waktu. Soalnya, anak kalau jalan kaki Ustaz, Assalamualaikum masjid Ustaz. Iya, antum berangkatnya komat. Ya masjid sampai masjid udah Assalamualaikum. Tapi kalau dengar azan wudhu jalan, Masya Allah jemaah. Aduh ya, mudah-mudahan Allah ngampunin kita. Memang yang membuat fasilitas itu kadang-kala membuat kita meremehkan. Coba nggak ada motor, antum mau nggak mau, aduh berangkat nih. Kalau enggak, telat. Tapi kan ada motor, Bismillah. Kita itu harus mensyukuri nikmat Allah. Fasilitas yang diberikan, ya dipakai. Kaki kita pakai untuk menuju ketaatan kepada Allah. Ada orang-orang yang kuat lari ke tempat yang jauh. Masjid dekat naik motor. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia pernah mengatakan, la an adma'a min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaq bi alfi dinar. Aku meneteskan air mata karena takut kepada Allah itu lebih aku cintai daripada aku beramal sodakoh 1000 dinar. 1000 dinar. 1000 dinar nih, antum mungkin bangga bisa sodakoh 1 miliar. Alhamdulillah bisa sodakoh. Antum mungkin bangga bisa sodakoh 2 miliar. Nih sodakoh 2,5 miliar kira-kira. Tapi dia gak suka. Dibandingkan dengan 1 tetesan air mata karena takut kepada Allah, sama sodakoh 2,5 M, aku lebih cinta tetesan air mata karena Allah. Karena ini jelas karena Allah. Sodakoh belum tentu diterima. Belum tentu antum. Tapi kalau menangis karena Allah ya gimana? Kita memang nangis karena Allah. Gak ada orang tahu. Itu lebih disukai. Maka yang punya amalan banyak sodakoh, tanya sama dirinya, antum pernah nangis karena Allah enggak? Mungkin banyak sodakohmu, tapi engkau tidak pernah nangis karena Allah. Ka'ab al-Ahbar, seorang tabi'in, lebih berat lagi. Dia mengatakan, la an abki min khasyatillah. Aku menangis karena takut kepada Allah. Fatasilu dumu'i ala wajnati. Sehingga air mataku menetes di pipiku. Ahabbu ilayya min an atasaddaq biwazni dhahaban. Aku lebih suka daripada aku sodakoh seberat tubuhku ini emas. Sodakoh itu amalan yang mulia sekali. Iya. Bahkan kita tahu orang ketika mati apa yang dia inginkan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Dia ingin sodakoh. Tapi tetesan air mata karena Allah itu jauh lebih besar pahalanya. Orang itu kepingin sodakoh, kenapa? Karena dia merasa rugi. Kerja sampai tua, mati ditinggal. Maka dia ingin balik, ingin sodakoh supaya dapat pahala. Kita lihat bagaimana malaikat Allah, Mikail, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala li Jibril.
pada waktu Isra Mi'raj, Nabi itu bertemu dengan Mikail. Nabi bertanya, "Mali la ara Mikail dhahikan qat." Kenapa aku melihat Mikail kok enggak ketawa sama sekali? Qala, "Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar." Malaikat Mikail enggak pernah tertawa sejak diciptakan neraka. Hilang tawa dia. Subhanallah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril. Kita tuh Jibril, malaikat yang agung sekali. Yang memiliki situmia jana, 600 sayapnya Jibril. Satu dibuka, ufuk itu tertutup, nggak kelihatan. Rasulullah SAW mengatakan, "Marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la." Pada hari Isra Mi'raj itu, aku melewatin malaikat-malaikat. Ketika Nabi berangkat ke Sidratul Muntaha. Wa Jibril kalhilsil bali min khasyatillah. Dan Jibril itu seperti kain atau kulit yang usang karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kenal sama Allah, jemaah. Sehingga mereka takut. Itu Jibril. Gimana dengan orang-orang yang sombong? Apa sih yang dia miliki sehingga dia sombongkan? Ketika dia tahu dengan kebesaran Allah, kita tahu kalau kita nggak punya apa-apa. Para nabi menangis. Di surah Maryam ayat 58. Allah mengatakan, "Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim." Tuh, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari para nabi. Min dzurriyyati Adam, dari anak keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'anu, dan dari orang-orang yang kita bawa ke perahu, di atas perahu bersama Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan mereka keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Israil, Yakub alaihissalam. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan mereka termasuk orang-orang yang kami kasih petunjuk kepada mereka. Kami pilih mereka. Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjada wa bukiya. Mereka tuh kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, mereka sujud menangis. Seperti itu kondisi mereka. Nangis mereka. Para nabi. Suatu hari Rasulullah SAW berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Lalu beliau mengatakan, "Iqra' alayya al-Quran." Abdullah, bacakan Quran. Aku mau dengar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Aqra'u alaika wa alaika unzil." Gimana aku bacakan Quran ini kepadamu, sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu ya Rasul? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku tuh suka mendengarkan Quran dari orang lain, dari selain aku. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Maka aku membacakan kepada beliau surat An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadhil ayah. Sampai aku kepada ayat yang berbunyi, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid." Gimana nanti pada hari kiamat kalau kami datangkan dari setiap umat itu saksi. Wajibna
bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka semua nanti. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbukal an, sekarang berhenti, sudah cukup. Faltafattu ilai, aku memandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ainahu tadrifan, ternyata kedua matanya menangis. Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Ibn Battal ketika mensyarah hadis ini, menjelaskan hadis ini, dia mengatakan, kenapa Nabi menangis? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis karena beliau membayangkan hari kiamat. Bagaimana kondisi ketika beliau didatangkan untuk menjadi saksi. Kalau beliau sudah menyampaikan. Beliau ingat bagaimana kondisi kiamat ketika manusia pada hari itu tidak jelas arah mereka. Sampai Nabi SAW meminta syafaat. Maka pantas beliau menangis karena beliau membayangkan apa yang dibaca. Kita baca hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kadang-kadang kita nggak bayangin apa-apa. Sehingga ayat-ayat Allah yang seharusnya menambah keimanan nggak berbuat apa-apa. Karena hati kita seperti kaca sehingga nggak masuk. Itu ayat-ayat Allah. Buka hati kita untuk menerima ayat-ayat Allah. Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Suatu hari aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam kondisi sedang salat. Wali jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Aku dengar di dada Nabi, di rongga Nabi, ada suara seperti suaranya air yang mendidih. Beliau menangis. Jamaah sallallahu alaihi wasallam. Ubaid ibn Umair radhiyallahu rahimahullah, seorang tabi'in. Dia berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah SAW. Tolong kau kasih tahu kami sesuatu yang paling menakjubkan dari Nabi SAW yang pernah kau lihat. Kita tahu orang yang paling tahu dengan diri kita adalah istri kita. Yang paling tahu dengan Rasul SAW adalah istri-istri Nabi. Fasakat. Aisyah diam, nggak jawab. Mungkin dia sedang memikir apa. Tsumma qalat. Lalu dia bercerita. Lamma kanat lailatun minal layali, pernah di satu malam Nabi berkata kepadaku. Nabi lagi berada di sampingnya Aisyah, lagi tiduran mereka berdua. Ya Aisyah, zarini ata'abbadul laila li Rabbi. Allahu Akbar. Nih suami yang baik jemaah. Dia tahu sama hak istrinya. Maka Nabi minta izin sama Aisyah. Aisyah, tolong kau biarkan aku malam ini, aku mau sholat malam. Aku malam ini mau ibadah buat Rabbu. Padahal tiap malam Nabi sholat. Tapi dia minta izin kepada Aisyah, biarkan aku mau sholat. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Wallahi innu uhibbu qurbak. Demi Allah, aku cinta, aku ingin kau berada di sampingku. Aku ingin kau berada di sampingku. Wa uhibbu ma yasurruk. Tapi aku mencintai apa yang dicintai oleh dirimu. Apa yang kau suka? Ingin menunjukkan Aisyah tentang kecintaan dia kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Artinya silahkan kau sholat malam. Faqama fatatahhar thumma shalla thumma qama yusalli. Nabi bangun, akhirnya yang awalnya tiduran sama Aisyah, beliau bangun, beliau ambil wudu, kemudian beliau sholat. Falam yazal yabki hatta balla hijruh.
Nabi sholat terus nangis jemaah. Sampai pangkuan beliau itu basah dari air mata beliau. Wa kana jalisan. Beliau sedang duduk waktu itu. Mungkin di akhir tasyahud beliau berdoa, ingat sama Allah. Falam yazal yabki sallallahu alaihi wasallam hatta balla lihyatahu. Beliau terus nangis sampai jenggotnya basah semua dengan air mata beliau. Thumma baka hatta balla al-ard. Beliau terus menangis sampai tanah yang di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu basah. Sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Bilal yu'dhinuhu bis-shalah. Kemudian Bilal datang minta Nabi untuk udah mau masuk waktunya salat. Falamma ra'ahu yabki. Kemudian ketika dilihat Nabi menangis, Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, dosamu sudah diampuni semuanya. Kita nih yang belum diampuni dosanya, gak pernah nangis. Engkau sudah diampuni semuanya, Nabi. Yang dulu dan yang akan datang, kenapa engkau harus seperti ini? Maka beliau mengatakan, afala akun abdan syakur. Apa gak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Laqad unzilat alayya laylah ayat. Tadi malam diturunkan kepadaku sebuah ayat. Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celaka buat orang, wailun lam yaqra'aha walam yatafakkar fiha. Celaka orang yang tidak membacanya dan tidak bertafakkur terhadap ayat itu. Ayat itu ayat apa jemaah? Yang di surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itu orang kalau baca ayat itu kemudian tidak bertafakkur. Sebagian gak pernah baca itu ayat. Dalam hidupnya gak pernah baca. Apalagi bertafakkur, mentadabburinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, syahidna binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabr fara'aitu 'ainaihi tadma'an. Kata Anas, suatu hari kami bersama Nabi SAW sedang menyaksikan jenazah putri Nabi. Jenazah putri Nabi. Nabi itu ditinggal oleh semua putrinya dalam kondisi hidup. Kecuali Fatimah. Jadi kalau ada orang yang sedih tinggal mati anaknya, Nabi ditinggal mati semua anaknya. Kecuali Fatimah. Suatu hari ketika beliau menguburkan salah satu anaknya, Nabi duduk di dekat kuburan sana. Aku melihat matanya meneteskan air. Lalu beliau mengatakan, hal fikum min ahadin lam yuqari fil lailah? Siapa yang tadi malam tidak menghubungi istrinya? Faqala Abu Talha ana. Kata Abu Talha, aku ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fanzil fi qabriha. Engkau turun di kuburan anakku. Maka dia turun dan dialah yang menguburkan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menangis karena kesihan. Sama siapa? Sama kita. Abdullah bin Amr bin As menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah azza wa jalla fi Ibrahim. Nabi membaca firman Allah tentang ucapan Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya itu berhala-berhala banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti aku, maka dia dari aku, wahai Allah.
Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qala Isa alaihissalam, dan beliau membaca ucapan Nabi Isa alaihissalam di surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, kalau engkau menyiksa mereka, mereka itu hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, sejatinya engkau maha perkasa ya Allah. Dan engkau maha bijak. Farafa'a yadai. Setelah itu Nabi SAW mengangkat tangannya mengatakan, Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Lalu beliau menangis. Meneteskan air mata. Dan Allah mengutus Jibril. Ya Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, berangkatlah engkau jumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah lebih tahu dengan kejadian itu. Fasalhu ma yubki. Tanyakan kepada dia kenapa dia menangis. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu. Ditanya kenapa engkau menangis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang umatku. Dan Allah sudah tahu. Aku minta umatku diampuni dosanya. Aku minta umatku diselamatkan dari api neraka. Faqala Allah ya Jibril. Lalu Jibril berangkat jumpain Allah. Dan Allah mengatakan, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Engkau berangkat jumpain Muhammad sekarang. Faqul, katakan kepada dia, inna sanurdika fi ummatik wala nasuh. Kita akan bikin senang engkau dalam urusan umatku. Engkau gak usah bersedih tentang umat. Subhanallah jemaah. Itu Rasul SAW menangis untuk kita. Abdullah bin Amr bin As juga menceritakan kejadian gerhana matahari di masa Rasul SAW. Lalu Nabi SAW sholat gerhana. Bagaimana beliau sholat panjang, ruku, bangun lagi, ruku, bangun lagi, kemudian sujud, kemudian sampai menyelesaikan sholatnya. Di akhir sholatnya beliau itu melepas nafas, mengatakan uf. Kemudian beliau mengatakan, Rabbi, alam ta'idni an la tu'adzibahum wa ana fihim. Wahai Rabbku, bukankah engkau janji engkau tidak akan mengazab umatku sedangkan aku berada di tengah-tengah mereka? Alam ta'idni an la tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bukankah engkau berjanji engkau tidak akan mengazab umatku dalam kondisi mereka terus beristighfar? Wa nahnu nastaghfiru. Dan kami minta ampun kepadamu ya Allah. Selesai sholat, matahari yang awalnya terjadi gerhana dengannya, itu hilang gerhana tersebut. Lalu Nabi SAW berpidato, mengatakan kepada para sahabat, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Ketahuilah bahwa mentari dan rembulan itu dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahad. Dia tidak terjadi gerhana dengannya karena kematian seseorang. Wala li hayati. Bukan juga karena ada fulan yang dilahirkan. Fa idzan kasafa fafzi'u ila dzikrillahi ta'ala. Kalau terjadi gerhana, kalian larikan berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh.
Alhamdulillah. Kalau itu Nabi alaihissalam, bagaimana dengan generasi terbaik umat ini? Apakah mereka banyak menangis? Apakah hidup mereka hanya permainan, hanya liburan, hanya hiburan? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, "Ma sami'tu mithlaha qat." Aku tidak pernah mendengarkan yang seperti itu sebelumnya. Faqal, lalu beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsir." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ketika itu para sahabat Nabi menutup wajah mereka, semuanya pada nangis. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Uridat alayyal jannah wan nar." Ditampakkan kepada aku surga dan neraka. Falam arakal yaumi minal khair wasyarr. Aku tidak melihat satu kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Maka Nabi alaihissalam kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian tahu yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa yang diketahui Nabi? Tadi yang kita sebutkan. Kebesaran Allah, keagungan Allah, pedihnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari guru-gurunya, qala qadima Sa'ad ala Salman ya'uduhu. Ini cerita tentang para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas mengunjungi Salman Al-Farisi. Qala fabaka. Ketika Sa'ad datang, Salman Al-Farisi sedang sakit. Menangis Salman. Faqala Sa'ad, ma yubkik ya Aba Abdillah? Kau kenapa nangis? Kata Salman, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anka radin. Bukankah Nabi meninggal dunia dalam kondisi dia ridha dengan engkau? Wartaridu alaihi al-haud wa talqa ashabak. Engkau insyaallah akan datang ke telaga Nabi alaihi salatu wasalam dan engkau akan berjumpa dengan sahabat-sahabatmu yang meninggal dunia. Artinya janji Nabi alaihi salatu wasalam buat Salman Al-Farisi. Ridha dengan Salman. Faqala ma abki jaza'an minal maut. Aku ini menangis bukan karena takut mati. Wala hirsan 'ala dunya. Aku menangis bukan karena ambisi dunia. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilaina ahdan. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam pernah ngambil perjanjian sama kita. Kita punya janji sama Nabi. Litakun bulghatu ahadikum minad dunya kazadir rakib. Hendaklah bekal kalian untuk hidup di dunia ini seperti bekalnya orang yang dalam perjalanan. Itu janji Nabi sama kita. Wa hauli hadhil asawid. Engkau lihat nih barang-barang di rumahku sekarang. Jamaah, antum tahu apa barang yang ada di rumahnya Salman? Ijana, ada ember buat nyuci baju. Wajafna, ada piring buat makan. Wa mithara, ada satu tempat untuk wuduknya dia. Itu yang ada di rumahnya Salman. Dan dia takut. Seakan-akan dia sudah menyelisih perjanjian dengan Nabi SAW untuk membawa bekal yang cukup lah di dunia ini. Sisanya sudah. Sodakohkan. Yang kau butuhkan, kau bawa. Faqala ya Sa'ad. Lalu Salman memberikan nasihat kepada Sa'ad. Sa'ad kalau nggak salah waktu itu jadi gubernur di sana. Uzkurillah inda hammi. Idza hamamta. Ketika engkau memiliki keinginan sesuatu, ingat sama Allah. Wa inda yadaik, ingat Allah. Wa inda yadaika idza qasamta. Ketika engkau membagi, ingat sama Allah. Jangan sampai engkau melakukan kezaliman. Wa inda hukmika idza hakamta. Ingat sama Allah ketika engkau sedang memutuskan satu perkara. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hani maula Uthman. Hani
mantan budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, kana Utsman idza waqafa ala qabri baka hatta yaballa lihyatahu. Utsman tuh kalau ziarah kubur atau dia sedang berdiri di atas kuburan, dia tuh menangis ya, Ma. Ini yang kita lihat kadang-kala orang teriak-teriak ketika di kuburan. Mengadakan ritual yang tidak sesuai dengan sunnah di kuburan. Ada yang mungkin berjoget di atas kuburan. Utsman menangis di atas kuburan. Faqila lahu, tadhkurul jannah wan nar fala tabki. Engkau itu gimana sih? Kok nangis di atas kuburan? Diingatkan tentang surga, tentang neraka, engkau enggak nangis. Wa tabki min hadza, dan kau menangis di atas kuburan ini. Faqal, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan ini adalah tempat singgahan yang pertama dalam melanjutkan perjalanan menuju surga atau neraka. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Yang selamat di kuburan, yang sesudahnya insyaallah lebih mudah, kata Utsman. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Tapi kalau nggak selamat di kuburan, yang sesudahnya akan lebih parah buat dia. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandaran qat illa al-qabr afdal minhu. Aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang menakutkan kecuali aku lihat kuburan itu lebih menakutkan. Maka di sini seharusnya kuburan itu dibiarkan sesuai dengan sunnah. Nggak perlu dihias-hiasi kuburan itu. Agar kita semakin ingat dengan akhir. Apalagi ada usaha kuburan dibangun ya. Dibikin mewah kuburan, na'udzubillah. Di kuburan orang ingat dunia. Seharusnya dia ingat akhirat, dia lihat kuburan bagus, mungkin keramiknya bagus, mungkin marmernya bagus, sehingga dia tidak ingat kepada akhirat. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, suatu hari dia menangis dengan tangisan yang begitu panjangnya. Faqila lahu ma yubki, kau kenapa menangis? Qal, kata Mu'ad, li'anna Allah azza wa jal qabadha qabdatain wahidatan fil jannah wal ukhra fil nar. Allah tuh menggenggam dua genggaman. Satu genggaman untuk penghuni surga dan satu genggaman untuk penghuni neraka. Dan aku nggak tahu aku ada di mana, katanya Mu'ad. Aku ada di genggaman yang mana? Aku nggak tahu, kata Mu'ad. Jamaah itu sahabat Nabi. Yang ketika Nabi meninggal dunia, Nabi ridho sama mereka sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah, yang paling ngerti dengan halal dan haram, nangis. Kita ini kadang-kala merasa sudah dijamin masuk surga ya. Dengan amalan kita. Oh cukup sudah insyaallah. Apa yang kita amalkan? Hasan al-Basri pernah menangis. Ditanya, kenapa engkau nangis? Aku takut besok Allah melemparku ke neraka dan Allah gak peduli sama aku. Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, pernah dia membaca firman Allah. Ini sahabat Nabi ya. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Di surat Yathiyah ayat 21. Kami membaca, apakah orang-orang yang berbuat dosa mengira kita akan samakan dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Tamim itu terus mengulangi bacaan ini, menangis sampai subuh.
Hudzaifah ibnul Yaman pernah menangis. Kemudian ditanya, kenapa engkau menangis? Qala la adri ala ma aqdum. Aku tuh nggak tahu nanti aku menuju kepada Allah. A'ala ridwan am ala sukhti. Apakah Allah meridhoin aku? Apa Allah murka sama aku? Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya. Dia cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Suatu hari Abdurrahman bin Auf, ini hadis riwayat Imam Bukhari, sedang hendak makan, dibawa tuh makanan kepada beliau sama teman-temannya, mau makan bersama. Lalu dia berkata, qutila Mus'ab bin Umair wa kana khairan minni. Mus'ab bin Umair terbunuh pada waktu perang Uhud. Dan kata Abdurrahman, Mus'ab itu lebih baik daripada aku. Falam yujad lahu ma yukaffan fi illa burdah. Dan dia mati, nggak ada yang dia milikin kecuali satu kain sebagai kafannya yang nggak cukup untuk menutup diri. Wa qutila Hamzah aw rajulun akhar khairun minni. Hamzah juga terbunuh ketika perang Uhud dan dia lebih baik dari aku. Dan sama, dia nggak punya apa-apa, dia dikafankan dengan satu kain saja. Laqad khashid an yakuna qad ujjilat lana thayyibatuna fi hayatina dunya. Aku tuh takut kebaikan-kebaikan itu disegerakan buat kita di dunia dan di akhirat nggak dapat apa-apa. Thumma ja'ala yabki. Kemudian Abdurrahman bin Auf nangis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Sa'ad ibn Akhram, seorang tabi'in, kuntu amshi ma'a ibn Mas'ud. Suatu hari aku berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Famarra bil haddadin. Dia melewatin tempat pandai besi. Mereka sedang mengeluarkan besi dari api yang panas membara. Faqama yandur ilal hadid al-mudhab. Kemudian besi itu keluar sudah dalam kondisi cair. Sudah meleleh. Dan ketika melihat itu nangis terus Abdullah bin Mas'ud. Dia ingat gimana kalau kita yang ada di dalam api itu. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca firman Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ketika itu beliau nangis. Nangis beliau. Beliau ingat ada hari kita itu akan berdiri jemaah menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan disidang. Makanya Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan makom Rabbnya, dia akan diberdirikan di sidang sendirian, tanpa ada pengacara, tanpa ada pendamping dia, dan dia menahan nafsunya, maka surga tempat dia. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah membaca firman Allah di surat Tur ayat 27 yang tadi kita bacakan. Kenapa penghuni surga ketika mereka sedang ngobrol, mereka mengatakan, "Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum." Allah memberikan karunia kepada kami dan menyelamatkan kami dari adzabas samum, dari azab neraka. Fabakan.
Lalu Aisyah menangis. Aisyah istri Nabi jangan nangis. Rabbi munna waqini adzabas. Ya Allah, berikan karuniamu kepadaku ya Allah dan selamatkan aku dari adzabas. Masih banyak cerita para tabi'in yang mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang gak pernah menangis ya. Mungkin sebagian di antara kita mengingat, kayaknya Anda gak pernah nangis. Kalau nangis karena sedih, iya. Apa yang menyebabkan hati keras sehingga tidak menangis? Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa mata aqhatatil ain minal buka min khasyatillahi ta'ala fa'lam anna qahtaha min qaswatil qalb. Kapan mata itu tidak pernah meneteskan air mata, kering, tidak pernah nangis karena takut kepada Allah, maka ketahuilah bahwa keringnya itu disebabkan qaswatul qalbi, kerasnya hati. Wa ab'adul qulub minallah al-qalb al-qasi. Kata Ibnu Qayyim, hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Wa kana katsirun minas salaf yuhibbu an yakuna minal baka'in. Banyak di kalangan salaf itu yang ingin menjadi orang yang suka menangis. Jangan bangga ketika engkau enggak pernah menangis. Wa yufaddilunahu ala ba'din minat ta'at, dan sebagian, kata Ibnu Qayyim, lebih mengutamakan daripada sebagian ketaatan. Seperti Abdullah bin Mas'ud yang dia lebih suka meneteskan air mata karena takut kepada Allah daripada sedekah 1000 dinar. Dan Nabi alaihissalatu wassalam berlindung dari hati yang keras. Dalam doanya Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak tunduk, keras hati, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, gak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nukai menjelaskan tentang sebab-sebab kerasnya hati. Yang pertama, kathratul kalam, banyak berbicara. Jadi orang yang sering ngobrol, banyak orang kerjanya ngobrol, hatinya akan keras. Karena omongan manusia itu biasanya nanti gak jelas kemana. Apalagi kalau yang diobrolin hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang kedua, membatalkan janji antara dia dengan Allah. Kita tuh punya janji sama Allah untuk meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan kewajiban. Itu janji kita. Ketika kita masih menjadi dzurriyyah, menjadi zarrah di sulbi Adam, kita udah janji. Makanya di doa Sayyidul Istighfar, apa kata kita? Allahumma anta rabbi wa ana abdu, wa ana ala ahdika wa wa'dika. Aku akan konsisten di atas janjiku, di atas perjanjianku dengan kau, di atas janji yang kau akan berikan. Itu ada janji. Ketika kita berkhianat, meninggalkan kewajiban, ya udah, hatinya akan keras. Yang ketiga, kasratud dhahik, banyak tertawa. Jadi ada orang yang kerjanya ketawa terus.
Bahkan ada acara memang untuk tertawa, dibikin film lucu. Ada Ustaz film horor, tapi bukan takut kepada Allah, takut kepada setan. Seharusnya orang itu berani sama setan, takutnya sama Allah. Malah berani sama Allah, takut sama setan. Itu yang dibikin. Meninggalkan ketaatan, melanggar, itu berani dia. Sama setan takut, dikatakan jangan lewat sana. Kecebur nanti kalau lewat sana. Lewat jembatan. Ada jin yang nunggu di sana. Takut. Kenapa nggak takut sama Allah yang Allah bisa luapkan air lautan dan Jakarta bisa tenggelam? Kita nggak takut. Kathratut dhahik. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan kathratut dhahik tumitul qalb. Banyak tertawa itu mematikan hati. Yang keempat, kathratul akal. Banyak makan. Benar jamaah, antum perlu lihat. Yang kerjanya kuliner, habis makan tanya besok kita makan di mana ya? Makan di mana? Makan apa? Wallahi sahih jemaah. Bishr bin Harith mengatakan khaslatani tuqsiyanil qalb. Bishr mengatakan ada dua sifat yang membuat hati keras, kathratul kalam wa kathratul akal. Banyak bicara dan banyak makan. Maka Nabi SAW mengatakan bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulba. Cukup tuh makanan buat kalian, beberapa suap yang punggung kalian sudah tegak. Bukan perutnya yang tegak, punggungnya. Karena orang jamaah ada yang punggungnya sampai bengkok, karena nahan perutnya. Ini kata Nabi SAW, makanan ini cukup yang cukup. Jangan berlebihan. Nanti mau makan enak itu nanti di surga. Ya boleh makan enak di sini, tapi jangan berlebihan. Makanya kalau kita lihat Allah mengatakan kulu washrabu. Kalian silahkan makan, silahkan minum, tapi satu, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa ada orang kena gula? Kenapa ada orang kolesterol? Kenapa ada orang asam urat? Apa penyebabnya semua? Kelebihan makannya. Ada orang enggak Ustaz, itu tukang becak, Masya Allah Ustaz, enggak ada yang kena asam urat Ustaz. Dulu coba. Dulu tukang becak itu memang layu. Sekarang ada yang pakai mesin. Di kampung itu ya. Di kampung seperti itu. Maka makan secukupnya, adab makan dijaga supaya hati tidak keras. Artinya kadang-kala kita itu kepingin sama makan itu lagi, tapi cukup sudah. Bisa kita menahan diri kita. Ibu-ibu bisa kalau sedang mau diet. Oh, Masya Allah jemaah. Dia beli pil ini, beli itu, macam-macam. Tidak, ada sebagian ibu-ibu yang diet turun 20 kilo. Masya Allah. Tapi habis gitu naik 30 kilo. Kenapa kok tambah gemuk? Suami udah mati Ustaz. Dulu dia diet buat suaminya. Seharusnya tetap dijaga makan. Buat siapa? Buat hatinya. Supaya hatinya tidak keras. Kemudian yang kelima, banyaknya dosa. Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tuh, hati mereka jadi tertutup gara-gara perbuatan mereka sendiri. Dan Nabi SAW mengatakan innal mu'min idza adnaba dzamban
Kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Seorang mukmin kalau berbuat satu dosa, maka ada satu noktah hitam di hatinya. Fa in taba wa naza wastaghfar suqila qalbu. Kalau dia itu bertobat dan meninggalkan itu dosa, beristighfar, maka hatinya akan dibikin bersih. Wa in zada zada. Tapi kalau dosanya nambah, maka nambah noktah itu. Hatta ya'luwa qalbu. Sampai noktah hitam itu menutupi hatinya. Makanya ada orang kalau sudah dikasih nasihat nggak mau jamaah. Udah sulit. Hatinya tertutup. Terus gimana ngasih nasihat dia Ustaz? Suruh istighfar dulu. Suruh dia bersihkan hatinya. Kenapa? Antum mau datangkan ustaz, 1000 ustaz didatangin ngasih nasihat, hatinya ketutup. Kayak gelas nih, kebalik. Mau diisi air berapapun nggak akan masuk. Gimana cara dibalik dulu gelasnya? Gimana menjadikan hatinya ini ada ruang untuk masuk itu hidayah? Dengan dia istighfar. Antum istighfar dulu. Tobat dulu minta ampun. Insya Allah bisa masuk tuh hidayah. Kemudian yang keenam. Ini mungkin menjadi yang terakhir yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Yaitu teman buruk. Teman buruk. Dengan siapa engkau berteman, maka engkau lihat hatimu. Sebagian salaf mengatakan waqsfatul qalbi min arba'ati asya. Kerasnya hati itu dari 4 hal. Idza jawazat qadrul hajah. Kalau melampaui kebutuhan. 4 hal ini. Yang pertama al-akl. Yang pertama adalah makan. Yang kedua an-naum, tidur. Termasuk mengeraskan hati. Tapi biasanya makan dan tidur ini berdampingan, saudara. Makan banyak, tidur sedikit kayaknya enggak. Makan banyak, tidur banyak. Wal kalam, dan banyak bicara. Yang keempat, wal mukhalafah. Ya banyak temennya. Banyak temennya ini kerjanya ngobrol terus. Ada orang yang seperti itu. Maka tolong dikurangi. Pertemanan itu dikurangi. Apalagi teman dari dunia maya ya. Tolong dikurangin. Paling tidak agar kita punya waktu untuk berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu mungkin. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya masih taraf proses untuk menjadi istri yang lemah lembut kalau bicara. Saya sudah menjalankan saran dari Ustaz bahwa kalau suami baru pulang, yang saya tanyakan mau apa, bukan dari mana. Tapi kadangkala suami saya itu kalau ngomong suka nyelekit, nyolot, nyolot nyekit. Jadi saya juga kadang bilang diam adalah emas, tapi dengan nada tinggi. Ustaz, apa doanya biar suami itu ngomongnya enak Ustaz? Mungkin ya gitu. Jazakallah khair. Kalau bicara proses, orang yang sabar itu dikarenakan ada pengalaman yang cukup, ada latihan. Maka sekarang yang perlu dilakukan adalah berlatih untuk sabar menghadapi suami. Suami ngomongnya lekit, anti diam. Nggak perlu ngomong suami diam adalah emas, nggak perlu, itu nantang berantem. Anti yang diam. Karena apa? Orang kalau marah itu ingin dijawab. Orang kalau marah itu ingin lawannya itu menjawab. Maka ketika anti tidak menjawab, maka selesai.
Lawannya itu bingung. Sampai ada orang yang marah-marah jemaah. Ini kejadian di Mekah. Ada satu orang naik mobil, ya mobilnya mobil lama dia. Karena di Mekah kadang-kala jalannya naik turun macet ya. Di depan ini masya Allah badannya keker. Yang keluar tuh biasa-biasa ya kurus-kurus ya. Marah sama orang ini, marah diam aja dia. Dia cuma ngomong minta maaf. Yang marah akhirnya bingung. Kamu ini kok dingin banget gitu loh. Nggak ngelawan wala apa enggak? Kata dia. Kata orang, iya ana sudah ngelukain mobilmu, nggak ingin ngelukain hatimu lagi. Cukup sudah mobilmu. Aku mohon maaf kata dia. Selesai urusannya. Maka istri yang dalam proses ini prosesnya harus istri bukan suami. Karena yang bertanya istrinya. Kalau yang tanya suaminya, anak akan ngomong sama suami. Tapi istri berusaha ketika suami marah, ngomongnya nggak enak, anti istighfar. Suaminya nyalahkan anti, ya mas doakan aku semoga diampuni Allah. Allah ya. Diam gitu suaminya. Itu termasuk cara menghadapi manusia yang melakukan keburukan kepada kita. Beda sama setan. Kalau ngadepin setan, apa kita bisa baikan sama setan? Nggak bisa. Musuh kita. Maka kita mengatakan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Tapi kalau sama manusia kata Allah, idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Itu caranya menghadapi manusia. Barakallahu fiik.